Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Saskia Ritonga. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pencetakan protein di dalam sel. Sifat enzim sebagai pengendali dan penumbuh karakter makhluk hidup ditentukan oleh jumlah jenis dan urutan asam amino yang menyusunnya. Jenis dan urutan asam amino ditentukan oleh DNA. Kedua yaitu tempat terjadinya sintesis protein. Sintesis protein terjadi di organel sel yang disebut ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berukuran sangat kecil dan padat yang berada dalam sebuah sel. Yang ketiga yaitu tahap-tahap sintesis protein. Tahap pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah pencetakan RNA duta oleh DNA. Transkripsi terbagi atas 3 tahap yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap yang pertama yaitu inisiasi. Inisiasi adalah awal dari transkripsi. Proses ini terjadi ketika enzim RNA polimerase mengikat suatu daerah gen yang disebut promotor. Proses ini memberi sinyal kepada DNA untuk melepas ikatan sehingga enzim dapat membaca basa-basa dalam salah satu untal DNA. Tahap yang kedua yaitu elongasi. Elongasi adalah bergeraknya RNA polimerase di sepanjang untaian DNA yang bertindak sebagai cetakan. RNA polimerase kemudian akan membentuk molekul RNA menjadi sebuah rantai RNA. Yang ketiga yaitu terminasi. Terminasi adalah tanda bahwa proses transkripsi telah selesai. Tahap yang kedua yaitu translasi. Translasi adalah penerjemahan kode-kode oleh RNA transfer berupa urutan asam-asam amino yang dikehendaki. Translasi juga terbagi atas 3 tahap yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pertama pada translasi ialah inisiasi. Inisiasi adalah proses pengikatan mRNA pada ribosom. Ribosom kemudian bergerak sepanjang mRNA hingga mencapai kodon AUG yang merupakan kodon start. tRNA yang membawa asam amino metionin kemudian berkaitan dengan kodon AUG menandai dimulainya translasi. Yang kedua elongasi. Elongasi adalah tahap di mana ribosom bergerak sepanjang mRNA membaca kodon satu persatu. Setiap kodon pada mRNA dihubungkan dengan tRNA yang membawa asam amino spesifik. Asam amino kemudian dihubungkan satu sama lain untuk membentuk rantai polipeptida. Yang ketiga yaitu terminasi. Terminasi adalah tahap yang terjadi ketika ribosom mencapai kodon stop pada mRNA. Kodon stop tidak memiliki tRNA yang cocok sehingga translasi berhenti. Rantai polipeptida kemudian dilepaskan dari ribosom dan siap untuk dilipat menjadi protein fungsional. Secara detail tahapan sintesis protein dapat dijelaskan sebagai berikut. DNA mencetak RNA duta untuk membawa kode-kode pembentuk protein berdasarkan pada urutan basa nitrogennya. RNA duta melepaskan diri dari DNA dan membawa kodon keluar dari nukleus menuju ke ribosom di dalam sitoplasma. RNA duta ini akan bertindak sebagai cetakan. Di ribosom, RNA duta melekat pada RNA ribosom. RNA transfer yang ada di dalam sitoplasma datang dengan membawa asam amino yang sesuai dengan kode-kode yang dibawa oleh RNA duta. RNA transfer melekat atau berpasangan dengan RNA duta sesuai pasangan-pasangan basa nitrogennya dengan triple dari basa nitrogen RNA transfer. Asam-asam amino yang dibawa oleh RNA transfer akan saling bergandengan dan membentuk rangkaian rantai polipeptida sampai terbentuk protein yang diharapkan di dalam ribosom. Protein yang terbentuk ini merupakan suatu enzim yang mengatur metabolisme sel. Sekianlah video penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.